Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan sistem pendukung keputusan. Kali ini kita akan membahas tentang metode Prometi. Nah, apapun ejaannya nanti kurang lebih tulisannya seperti ini ya. Sebagai pendahuluan bahwa Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation atau Prometi adalah suatu metode penentuan urutan atau prioritas dalam analisis multi kriteria. Masalah pokoknya adalah kesederhanaan, kejelasan, dan kestabilan. Dugaan dan dominasi kriteria yang digunakan dalam Prometi adalah menggunakan nilai hubungan antar outranking menurut Branch 1982. Prinsip yang digunakan adalah penetapan prioritas alternatif yang telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan untuk semua nilai I ya pada fungsi Fi semua anggota himpunan bilangan real dengan kaidah dasar bahwa max ya F1x ya F2x sampai Fkx itu anggota himpunan bilangan real, di mana K adalah sejumlah kumpulan alternatif dan F1 dengan I-nya adalah 1, 2, 3 sampai K merupakan nilai atau ukuran alternatif ukuran relatif kriteria masing-masing alternatif. Dalam aplikasinya, sejumlah kriteria telah ditetapkan untuk menjelaskan K yang merupakan penilaian dari R. Prometi termasuk dalam keluarga metode outranking yang dikembangkan oleh B. Roy dan meliputi dua fase, yaitu membangun hubungan outranking dari K, kemudian eksploitasi dari hubungan ini memberikan jawaban optimasi kriteria dalam paradigma permasalahan multi kriteria. Dalam fase pertama, nilai hubungan outranking berdasarkan pertimbangan dominasi masing-masing kriteria indeks preferensi ditentukan dan nilai outranking secara grafis disajikan berdasarkan preferensi dari pembuat keputusan. Dasar untuk evaluasi dalam metode Prometi disajikan sebagai berikut ya. Nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, lebih jelasnya nanti seperti ini ya, tabel dasar analisis Prometi ya. Ini adalah kriterianya K1 sampai K6, min max-nya ditentukan di sini ya. Kemudian A1, K1 A1, K2 A2 dan seterusnya di sini ya. Untuk A4-nya K1 A4, A5 K1 A5 ya dan seterusnya. Teman-teman bisa diperhatikan sejenak saja ya. Kemudian berikutnya ya, ini merupakan penjelasan dari istilah atau singkatan yang digunakan dalam tabel tadi. K1A1 ini adalah elemen metrik K1 baris ke-1 dan kolom ke-1. Sedangkan K1A2 ini adalah elemen metrik K1 baris ke-1 dan kolom yang kedua. Nah, KMN dan seterusnya nanti kalau memang kriteria dan alternatifnya lebih banyak lagi ya. Ini adalah elemen metrik K baris ke-M dan kolom ke-N. Selanjutnya dominasi kriteria. Nilai F merupakan nilai nyata dari suatu kriteria dan tujuan berupa prosedur optimasi F memetakan K ke R. Setiap alternatif A anggota himpunan K ya dengan fungsi FA merupakan evaluasi dari alternatif tersebut untuk suatu kriteria. Pada alternatif dibandingkan yang antara A1 A2 anggota himpunan K harus dapat ditentukan perbandingan preferensinya. Menurut Branch, penyampaian intensitas P dari preferensi alternatif A1 terhadap alternatif A2 sedemikian rupa sehingga P A1 sampai A2 sama dengan 0, berarti tidak ada antara A1 dan A2 atau tidak ada preferensi dari A1 lebih baik daripada A2 ya. Kemudian P A1 sampai A2 ya, probabilitas ya, kemungkinan 0 gitu ya. Ini berarti lemah preferensi dari A1 lebih baik daripada A2. Kemudian P A1 sampai A2 ya, antara 1 ya, di antara 1 nilainya ya atau tidak ya. Ini berarti mutlak ya, preferensi A lebih baik daripada preferensi B. Selanjutnya PA1 sampai A2 sama dengan 1 berarti mutlak preferensi dari A lebih baik daripada A2. A1 lebih baik daripada A2. Dalam metode ini, fungsi preferensi seringkali menghasilkan nilai fungsi yang berbeda antara dua evaluasi sehingga PA1A2 sama dengan PFA1 min PFA2. Untuk semua kriteria, suatu alternatif akan dipertimbangkan memiliki nilai kriteria yang lebih baik ditentukan oleh nilai F dan akumulasi dari nilai ini menentukan nilai preferensi atas masing-masing alternatif yang dipilih.
Pada metode Prometi terdapat 6 bentuk fungsi preferensi kriteria, antara lain kriteria biasa atau usual criterion ya. Kemudian kriteria quasi atau quasi criterion, kemudian kriteria preferensi linear atau U-shaped criterion, kemudian kriteria level atau level criterion, kemudian kriteria dengan preferensi linear dan area yang berbeda atau F-shaped criterion. Kemudian kriteria Gaussian atau Gaussian criterion. Hal ini tentu saja mutlak, tetapi bentuk ini cukup baik untuk beberapa kasus. Untuk memberikan gambaran yang lebih baik terhadap area yang tidak sama, digunakan fungsi selisih nilai kriteria HD, di mana hal ini mempunyai hubungan langsung pada fungsi preferensi. Mari kita lihat detailnya. Yang pertama, kriteria biasa. Pada preferensi ini tidak ada beda antara A dan B jika dan hanya jika fungsi FA sama dengan fungsi FB. Apabila nilai kriteria pada masing-masing alternatif memiliki nilai berbeda, membuat preferensi mutlak untuk alternatif yang memiliki nilai yang lebih baik ya, bahwa HD itu di antara dua nilai ini ya akan bernilai 0 jika D-nya sama dengan 0 ya. Nah, ini 0 maksudnya ya. Akan bernilai 0 jika D-nya 0, kemudian akan bernilai 1 jika D-nya tidak sama dengan 0. Nah, HD ini merupakan fungsi selisih kriteria antara alternatif ya. Dan D-nya ini adalah selisih nilai kriteria. D sama dengan fungsi FA dikurangi fungsi FB. Untuk melihat kasus preferensi pada kriteria biasa, ilustrasinya dapat dilihat dari perlombaan renang. Seorang peserta dengan peserta lainnya akan memiliki peringkat yang mutlak berbeda walaupun hanya dengan selisih nilai waktu yang teramat kecil, dan memiliki peringkat yang sama jika dan hanya jika waktu tempuhnya sama atau selisih nilai di antara keduanya sebesar 0. Fungsi HD untuk preferensi disajikan seperti gambar berikut ya. Ini nilai yang selalu bernilai 1, sedangkan ini adalah D-nya adalah nilai yang selalu bernilai 0 ya, untuk nilai X-nya ya, HD-nya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kriteria quasi ya. HD-nya ditentukan ya, akan bernilai 0 jika D-nya di antara min Q dan Q ya. Kemudian HD akan bernilai 1 jika D-nya ya lebih kecil sama dengan Q atau D lebih besar sama dengan Q ya. Lebih kecil sama dengan min Q atau lebih besar sama dengan Q ya. Nah, HD ini adalah fungsi selisih kriteria antar alternatif ya, dan D-nya adalah selisih kriteria D sama dengan fungsi FA dikurangi fungsi FD. Parameter Q harus merupakan nilai yang tetap ya. Nah, jadi nanti kurang lebih seperti ini, antara yang ada di sini dan yang atau yang ada di sini. Tengah-tengahnya nanti bukan fungsi HD ya, bukan nilai HD. Gambar 2.4 menjelaskan dua alternatif memiliki preferensi yang sama penting selama selisih nilai HD dari masing-masing alternatif untuk kriteria tertentu tidak melebihi nilai Q. Apabila selisih evaluasi untuk masing-masing alternatif melebihi nilai Q, maka terjadi bentuk preferensi mutlak. Kasus pembuat keputusan dengan menggunakan kriteria quasi terlebih dahulu harus menentukan nilai Q, di mana nilai ini dapat menjelaskan pengaruh yang signifikan dari suatu kriteria. Dalam hal ini preferensi yang lebih baik diperoleh apabila terjadi selisih antara dua alternatif di atas nilai Q. Selanjutnya kriteria dengan preferensi linear. Kriteria dengan preferensi linear dapat menjelaskan bahwa selama ini nilai selisih memiliki nilai yang lebih rendah daripada P. Preferensi dari pembuat keputusan meningkat secara linear dengan nilai D ya. Nah, nilai HD-nya adalah ini ya, alpha dikurangi P jika D-nya di antara min P dan P. Kemudian nilai juga akan 1 HD-nya jika D-nya lebih kecil sama dengan P atau D lebih besar sama dengan lebih besar dari P ya, bukan sama dengan ya. Nah, HD-nya ini adalah fungsi selisih antara alternatif, D-nya selisih kriteria ya, dan P-nya ini adalah nilai kecenderungan ya atas nilai kecenderungan atas ya. Jika nilai D lebih besar dibandingkan dengan nilai P, maka terjadi preferensi mutlak ya. Fungsi kriteria ini digambarkan pada gambar 2.5 ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini, gambar 2.5 ya. Ini 2.5 maksudnya ya. Pada saat membuat keputusan mengidentifikasi beberapa kriteria, tadi gambarnya seperti ini ya, sorry ini ya. Nanti memungkinkan ada nilai 0 ya di sini ya. Tapi tidak ini ya, tidak memungkinkan nilai antara 0 dan P ini ya.
Pada saat pembuat keputusan mengidentifikasi beberapa kriteria untuk tipe ini, pembuat keputusan nilai dari kecenderungan atas atau nilai B. Dalam hal ini, nilai D di atas B telah dipertimbangkan akan memberikan preferensi mutlak dari satu alternatif. Misalnya akan terjadi preferensi dalam hubungan linear kriteria untuk nilai akademik seseorang dengan nilai lain apabila nilai akademik seseorang berselisih di bawah 40. Apabila di atas 40 poin, maka mutlak orang itu lebih unggul dibandingkan dengan orang lain ya. Selanjutnya adalah kriteria level. Dalam kasus ini kecenderungan tidak berbeda dengan Q dan kecenderungan preferensi ditentukan secara simultan. Jika D berada di antara nilai P dan Q, hal ini berarti situasi preferensi yang lemah ya. Preferensi yang lemah ya. Fungsi HD sama dengan 0,5. Fungsi ini disajikan seperti berikut ya. HD sama dengan akan bernilai 0 ya jika D-nya lebih kecil sama dengan Q ya, akan bernilai 0,5 jika Q lebih kecil daripada D, lebih kecil sama dengan P. Akan bernilai 1 jika D lebih besar sama dengan P ya. Ini keterangannya sama dengan sebelumnya ya. Yang berbeda di sini ya parameter Q-nya ini harus merupakan nilai yang tetap. Fungsi ini disajikan pada gambar berikut ya, dan pembuat keputusan telah menentukan kedua kecenderungan kriteria ini ya. Jadi nanti gambarnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Ada di sini kalau tempat saya namanya undang-undangan ya, atau ada di sini penurunan ya, dan nanti kenaikan pada sisi nilai positif ya. Ini nolnya ya. Nah, bentuk level ini dapat dijelaskan misalnya dalam dalam penetapan nilai preferensi jarak tempuh antar kota. Misalnya antara Bandung ke Cianjur sebesar 60 km, Jakarta Bogor 68 km, Bogor Jakarta 45 km. Maka dianggap jarak antar kota tersebut adalah tidak berbeda. Selisih jarak sebesar 10 sampai 30 km relatif berbeda dengan preferensi yang lemah. Sedangkan selisih di atas 30 relatif berbeda dengan preferensi yang lemah. Sedangkan selisih di atas 30 km diidentifikasi memiliki preferensi mutlak berbeda. Dalam kasus ini, selisih jarak antar Bandung Cianjur dan Cianjur Bogor dianggap tidak berbeda. Fungsi HD sama dengan 0 karena selisih jaraknya di bawah 10 km, yaitu 68 dikurangi 60 km sama dengan tidak berbeda ya, atau HD-nya 0. Karena selisih jaraknya di bawah 10 km, yaitu 68 dikurangi 60 sama dengan 8 km ya. Sedangkan preferensi jarak antara Cianjur Bogor dan Jakarta Bogor dianggap berbeda dengan preferensi lemah, yaitu HD sama dengan 0,5 karena memiliki selisih yang berbeda antara interval 10 sampai 30 km, yaitu sebesar 68 dikurangi 45 sama dengan 23 km. Dan terjadi preferensi mutlak HD sama dengan 1 antara jarak Cianjur Jakarta karena memiliki selisih jarak lebih dari 30 km ya. Kurang lebih nanti seperti itu ya. Selanjutnya adalah kriteria linear dan area yang tidak berbeda. Pada kasus ini, pengambil keputusan mempertimbangkan peningkatan preferensi secara linear dan tidak berbeda hingga preferensi mutlak dalam area dua kecenderungan Q dan P ya. Nilai fungsi HD-nya 0 jika D lebih kecil sama dengan Q. Kemudian nilainya akan menjadi D min Q dikurangi P min Q jika Q lebih kecil daripada D lebih kecil sama dengan P ya. Dan nilainya akan 1 jika D lebih besar sama dengan P ya. Nah, nanti P-nya ini adalah nilai kecenderungan atas dan Q-nya harus memiliki nilai yang tetap ya. Dua parameter P dan Q telah ditentukan nilainya. Fungsi HD adalah hasil perbandingan antara alternatif seperti gambar berikut ya. Nanti fungsi HD-nya akan memiliki gambar grafik seperti ini ya. Selanjutnya adalah kriteria Gaussian ya. Gaussian nanti ya, sebenarnya mirip dengan ini, tapi nanti grafiknya seperti ini ya, menggunakan biasanya ini adalah persamaan kuadrat. Fungsi ini bersyarat apabila telah ditentukan nilai θ-nya, di mana dapat dibuat berdasarkan distribusi normal dalam statistik ya. Fungsi HD 1 min eksponen dari min D kuadrat dibagi 2 θ kuadrat ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Selanjutnya kita bahas indeks preferensi multi kriteria. Tujuan pembuat keputusan adalah menetapkan fungsi preferensi PI dan VI untuk semua kriteria. V dengan nilai I 1 sampai K ya. Dari masalah optimasi kriteria majemuk ya. Satunya ini bukan itu ya, bukan desimal ya, bilangan bulat semua ya.
Bobot atau weight VI merupakan ukuran relatif untuk kepentingan kriteria F. Jika semua kriteria memiliki kepentingan yang sama dalam pengambilan keputusan, maka semua nilai bobot adalah sama ya. Indeks preferensi multikriteria ditentukan berdasarkan rata-rata bobot dari fungsi preferensi PI ya. Ini theta AB sama dengan ya sigma I sampai N sama dengan 1 ya, dengan rumus kurang lebih seperti ini ya. Kemudian theta ini ya, theta AB merupakan intensitas preferensi pembuat keputusan yang menyatakan bahwa alternatif A lebih baik daripada alternatif B dengan pertimbangan secara simultan dari seluruh kriteria. Hal ini dapat disajikan dengan nilai antara 0 dan 1 dengan ketentuan seperti berikut ya. Theta A ke B ya sama dengan 0 menunjukkan preferensi yang lemah untuk alternatif lebih daripada alternatif berdasarkan semua kriteria. Kemudian theta A, B sama dengan 1 menunjukkan preferensi yang kuat untuk alternatif lebih dari alternatif berdasarkan semua kriteria ya. Nah, selanjutnya ini adalah Promote ranking. Perhitungan arah preferensi dipertimbangkan berdasarkan nilai indeks ya. Yang pertama living flow ya. Nilainya ini adalah theta positif A ya. Sama dengan 1 per N min 1 untuk sigmanya ya. Ini untuk theta A sampai X ya. Di mana X anggota himpunan A ya. Anggota himpunan bilangan asli ya. Kemudian untuk entering flow ya, nanti rumusnya ini ya theta pangkat negatif ya. Nanti perbedaannya di sini ya, di sini A, X ya, tapi ini X, A ya. Kemudian untuk net flow ya, theta A sama dengan ya di sini theta positif ya dikalikan A min theta pangkat negatif A ya. Nah, keterangannya nanti kurang lebih seperti berikut ya. Bahwa theta AX menunjukkan preferensi bahwa alternatif A lebih baik daripada alternatif X. Kemudian theta X, A ini menunjukkan preferensi bahwa alternatif X lebih baik daripada alternatif alpha. Kemudian theta pangkat positif alpha ini living flow digunakan untuk menentukan urutan prioritas pada proses Promote 1 yang menggunakan urutan parsial. Kemudian theta pangkat negatif alpha ini adalah entering flow digunakan untuk menentukan urutan prioritas pada proses Promote 1 yang menggunakan urutan parsial. Kemudian theta alpha ini adalah net flow digunakan untuk menghasilkan keputusan hasil akhir penentuan urutan dalam penyelesaian masalah sehingga menghasilkan urutan yang lengkap. Penjelasan dari urutan outranking dibangun atas pertimbangan untuk masing-masing alternatif pada grafik nilai outranking berupa urutan parsial Promote 1 atau urutan lengkap Promote 2 pada sejumlah alternatif yang mungkin yang dapat diusulkan kepada pembuat keputusan untuk memperkaya penyelesaian masalah. Adapun algoritma penyelesaian dari metode ini adalah sebagai berikut ya. Langkah 1 menentukan kriteria dan bobot. Langkah 2 menghitung nilai dari subkriteria dan nilai-nilai kriteria setiap karyawan. Kemudian maksudnya ya alternatif ini ya. Langkah 3 adalah yaitu menghitung nilai preferensi antara alternatif. Langkah 4 adalah menghitung nilai indeks ya. Kemudian langkah 5 adalah menghitung entering flow dan living flow. Langkah 6 menghitung net flow. Kemudian langkah 6 menampilkan hasil perankingan ya. Oke, untuk memperjelas pemahaman ya, kita di sini melihat suatu contoh kasus ya dan penyelesaiannya. Misalnya perusahaan X adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi. Perusahaan ini memiliki banyak karyawan yang terdiri dari karyawan tetap dan kontrak. Setiap akhir tahun perusahaan ini melakukan evaluasi untuk mengukur indeks kinerja karyawannya. Dari indeks kinerja pegawai ini tentunya akan terlihat sejauh mana kinerja pegawai dari suatu periode. Kemudian dari hasil penilaian tersebut akan terlihat mana yang layak untuk dilanjutkan khususnya karyawan kontrak atau pemutusan hubungan kerja. Berikut ini adalah contoh tabel penilaian karyawan dari perusahaan X tersebut ya. Nah, ini karyawan 1 sampai 5 ya dengan nilainya penilaian A sampai P di sini ya. Nilai-nilainya nanti kurang lebih seperti ini, teman-teman bisa diperhatikan sejenak saja ya. Nah, selanjutnya adapun keterangan dari kriteria kelas ya dari A sampai P itu ya. Nanti di sini ada hadir tepat waktu, absensi sidik jari, tugas administrasi, tugas lapangan, hasil kerja, efisiensi waktu, keuangan, sikap kepada atasan, kepada bawahan, pengendalian emosi, perilaku, kepercayaan diri, setia terhadap pekerjaan, mampu bekerja di bawah tekanan, skill dan pengetahuan ya. Maka berdasarkan langkah-langkah perhitungan untuk menentukan pemutusan hubungan kerja dengan metode Promote yang harus dilakukan yaitu yang pertama menghitung nilai dari subkriteria dan nilai kriteria dari masing-masing karyawan ya.
nilai karyawan X1 ya. Ini sebelum menghitung nilai kriteria ya, hal pertama yang harus diperhitungkan adalah nilai subkriteria seperti berikut ya. Nilai bobot kehadiran sama dengan bobot hadir tepat waktu plus absen sidik jari X bobot kehadiran ya. Jadi nanti dari angka tadi ya, ini kita jumlahkan dikalikan 0,3 bobotnya ya. Kemudian didapatkan angka 4,5. Selanjutnya penyelesaian tugas ya, administrasi dan tugas lapangan dikalikan 0,35 dapatkan nilai ini ya. Kemudian kinerja ya, hasil kerja dan efisiensi waktu dan keuangan dapatkan nilai ini kalikan bobotnya ya. Selanjutnya nilai bobot etika ya, ini kriterianya yang diperhitungkan ini ya, ditambahkan kemudian kalikan bobotnya dapatkan nilai ini. Kemudian berikutnya di sini emosi didapatkan nilai ini ya, kemudian loyalitas dapatkan nilai ini ya. Kemudian berikutnya pemecahan masalah ya, didapatkan nilai ini ya, 65 ya. Setelah mendapatkan nilai subkriteria, kemudian dapat dihitung nilai kriteria sebagai berikut. Yaitu nilai kedisiplinan ya, nilai kedisiplinan ya. Di sini adalah bobot kehadiran tambah bobot penyelesaian tugas dan bobot kinerja dikalikan bobot kedisiplinan ya. Bobot disiplinan 0,6 ya. Nanti sehingga nanti dapatkan angka ini. Kemudian nilai kepribadian 41,2 ya. Kemudian tanggung jawab 28,3 ya. Kemudian itu untuk nilai karyawan 1 ya. Selanjutnya nanti untuk karyawan 2 juga dilakukan perhitungan yang sama. Sehingga nanti mendapatkan angka-angka kurang lebih seperti ini ya, teman-teman bisa disimak aja secara sekilas ya. Angka-angka yang didapatkan pada karyawan 2 kurang lebih seperti itu. Demikian juga pada karyawan 3 ya. Karyawan 3 ya kurang lebih perhitungannya sama lah ya, modelnya. Karyawan 4 juga demikian ya, karyawan 4 ya. Terus dilakukan terhadap semua karyawan. Nah ini nanti sebenarnya dihitung menggunakan itu ya, alat komputer, itu akan cepat. Tapi di sini memang ditampilkan ya seluruh proses perhitungannya biar teman-teman tahu ya algoritma perhitungannya secara matematis ya. Kemudian langkah yang kedua adalah menghitung nilai preferensi antar alternatif ya. Jadi nanti masing-masing alternatif ya dihitung nilai preferensinya ya. Jadi X1 sampai X5 ya, ini alternatifnya ya. Dihitung preferensinya ya. Fungsi F1-nya di sini preferensinya adalah 3 ya. Sehingga nanti ini parameternya dapatkan 10 ya. Nah, perhitungannya nanti kurang lebih seperti ini ya. F1, X1, X2 sama dengan F1, X1 min fungsi F1 X2 dibagi dengan P ya. Berarti nanti 112 dikurangi 9,3 ya, dibagi dengan 10 ya. Di sini parameternya 10 ya. Kemudian dapatkan nilai ini. Kemudian untuk fungsi F2 pada X1 dan X2 ya, F2 X1 X2 ya nanti sama, nanti dikurangkan kemudian dikalikan dengan ini ya. Terus nanti terhadap semua nilai-nilai yang ada di situ ya, X1 X3 nanti X1 X3 ya. Kemudian F1 X1 X4, F2 X1 X4 ya. Kemudian sama nanti dipasang-pasangkan semuanya ya secara lengkap ya masing-masing sehingga nanti sempat berpasangan ya. Oke, terus semua perhitungannya dilakukan ya. Oke ya, terhadap semua nilai F ya. Nah, setelah perhitungan tadi selesai ya, tidak kita bahas secara detail ya, teman-teman bisa disimak saja nanti ya. Berikutnya adalah menghitung nilai indeks ya. Nilai indeksnya adalah indeks X1 X2 sama dengan X1 X2 dalam tanda kurung F1 F2 F3 dibagi dengan N ya. Ini X1 X2 tadi sudah dihitung ya, 1,845 plus 1,4 ya, dikalikan ya, di sini ini dikalikan semestinya ya. Dijumlah ya dengan 0,233 ya, dibagi dengan 5 sehingga nanti mendapatkan untuk indeks X1 X2 0,623. Demikian juga nanti dengan indeks X3 X1, X1 X3, X3 X2 dan seterusnya ya. Oke, ini perhitungannya terhadap semua nilai X ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ya, yaitu menghitung entering dan leaving flow. Bukan terakhir ini ya, nanti masih ada lagi di sini ya. Ini ya. Entering leaving flow ya, ini kita masukkan ke dalam tabel ya, ke dalam tabel metrik ya, X1, X2 sampai X5 ya, seperti ini ya. Kemudian leaving flow-nya kita hitung ya, di sini dapatkan angka 2,492. Untuk rumusnya nanti silahkan cek lagi di atas tadi ya. Kemudian di sini leaving flow untuk X2-nya 0,519 ya, dan ini 0,1522 dan entering flow-nya kurang lebih seperti ini ya.
Selanjutnya adalah net flow ya. Net flow adalah leaving flow dikurangi entering flow ya. Ini cari selisihnya saja ya. Oke, sehingga nanti net flow X1 4,985, kemudian net flow X2 nilainya ini ya, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian yang terakhir ini adalah hasil perankingan ya. Nah, hasil perankingannya nanti kurang lebih seperti ini ya. Karyawan 1 sampai 5, kedisiplinan nanti nilainya ini, kepribadian nilainya ini, tanggung jawabnya ini ya. Kemudian living flow dan entering flow-nya nanti kurang lebih seperti ini. Sehingga nanti net flow-nya kurang lebih seperti ini ya. Hasil dari perankingan di atas dapat diketahui bahwa Rahmalia mempunyai nilai terendah dan akan dipilih sebagai calon karyawan yang akan diberikan surat PHK yang nilainya terendah ya. Nah, ini ya. Karyawan 5 atau Rahmalia. Nanti sebenarnya di situ ya. Ini Rahmalia itu adalah karyawan 5 ya. Karyawan 5. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Baik, demikian materi perkuliahan kita kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dipahami dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.